Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kan, nama saya Raihan Rabbani dari SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. Di sini saya akan mengisi kegiatan podcast KM3 Smamio. Saya tidak sendiri, di sini ada Akbar Dewantoro, SPSI. Beliau adalah seorang guru BK dari SMA Muhammadiyah 10. Beliau lulusan dari Universitas Brawijaya Malang. Ustadz, sudah berapa tahun dengan BK di Muhammadiyah 10? Oke, kalau saya sudah dari tahun 2020 awal, tepatnya bulan Februari, 1 bulan sebelum COVID. Jadi sekitar 4 tahun jalan 5 tahun ini. Berarti habis ini hampir 5 tahun ya? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun, alhamdulillah. Hmm. Selama 5 tahun itu, jenengan pasti sudah bertemu banyak jenis siswa, mulai dari sifatnya, sikapnya, tingkah lakunya, maupun pertemanannya. Nah, apakah pertemanan di SMA dapat berpengaruh pada gaya hidup seorang siswa? Kalau saya sih pasti pengaruh. Karena saya kan sering menyampaikan di berbagai macam kesempatan, baik itu di atau di pertemuan-pertemuan ketika kita pembelajaran di luar kelas secara klasikal seperti itu, bahwa sebenarnya kalau menurut saya golden age atau momen-momen hidup ya dapat ya korelasi dari ini. Jadi ketika kalian salah memilih teman dan lain, mungkin salah memilih kebiasaan dan lain-lain, itu bisa menjadi faktor utama nanti yang membentuk karakter kalian ketika kalian dewasa nanti. Maka dari itu kan Pak Ilham sering menyampaikan kepada teman-teman yang SMA ini ya adalah momen-momen terindah menurut saya, karena saya merasa bahwa ketika saya dewasa, saya sekarang usianya 27 tahun ya, itu tidak pernah merasakan lagi semenjak duduk di bangku SMA itu momen-momen seperti masa-masa SMA di mana kita ya mengenal yang namanya pertemanan, persahabatan, apalagi ya laki-laki itu kan pasti senangnya mencari teman, bergerombol, memiliki banyak banyak teman di mana-mana gitu. Nah, saya mengalami itu dan saya rasa ya pertemanan yang istilahnya kental itu ya ketika berada di SMA fase kalian. Jadi ya itu tadi yang Pak Ilham sampaikan bahwa sebenarnya ini momen krusial. Maka dari itu kan Pak Ilham sering ngomong, jangan pernah kita melewatkan fase ini. Fase ini dengan kita misalkan kita tidak mau berangkat sekolah, kita melewati hari di sekolah kan. Sekali lagi, kita tidak akan pernah bisa mengulangi fase ini ketika nanti kita kuliah saja atau kita memasuki kehidupan rumah tangga. Itu sudah tidak akan ada lagi momen-momen indah di mana kita ya mungkin ya namanya ya nakal itu gitu, pengen bebas, tahu pergaulan, mulai suka dengan lawan jenis, itu kan adanya mulai momen-momen seperti ini. Mungkin ada yang sudah dari SMP seperti itu, tapi rata-rata memang ya terjadi di fase kalian itu. Jadi nek pertanyaannya ada atau tidak pengaruhnya, saya rasa akan sangat ada. Ini kan sering bertemu dengan banyak orang ya, terutama orang-orang terdekat. Sebagian dari orang-orang terdekat saya itu bilang, pilihlah teman yang benar, pilih teman yang benar, yang baik. Nah, tapi ada sebagian yang ngomong, pilih teman sebanyak-banyaknya. Itu gimana, Tat? Kalau saya kita pilih teman sebanyak-banyaknya, itu pasti ada juga yang masuk yang buruk juga. Oke. Ya, ini kebetulan pasti orang kan bisa ngomong seperti itu kan. Tadi kamu mencontohkan 2 hal. Ada orang yang ngomong seperti ini, ada juga orang yang ngomong seperti itu. Pasti
Ya, mereka punya latar belakang masing-masing. Kenapa kok punya statement kok seperti itu? Menurut saya, yang namanya statement atau pendapat seperti itu tidak ada yang murni 100% kebenarannya. Jadi pasti ada kurang lebihnya. Yang positif, jadi tinggal kita cocokkan lagi kepada prinsip kita. Kita mau seperti apa? Ya, kalau saya secara pribadi, ya saya mengalami apa yang kamu ceritakan itu tadi. Tadi kamu bilang kita mencari teman sebanyak-banyaknya atau kita pilih-pilih teman. Nah, saya awalnya mungkin seperti teman-temannya, mungkin seperti teman-teman semuanya merasa ya lebih baik punya banyak teman. Ketika saya punya banyak teman, ketika saya mungkin eh Koneksinya jadi tambah banyak. nah, misalkan ada kesusahan, misalkan saya kan asli Tuban ya, bukan asli Oke. Gresik. Ketika saya punya banyak teman, ada omongan, ada yang gosip, ada yang Jakarta Bandung. Nah, ketika saya berkunjung waktu itu pergi di kota itu yang namanya ada ya, maksudnya nggak pengen hanya tahunya hanya Malang, hanya Brawijaya, Tuban, kota kelahiran ya pengen explore. Nah, waktu itu Pak Ilham punya pikir, oh kalau punya banyak teman kayak sih. Jadi aku kalau mau ke suatu tempat, suatu kota, aku bisa menghubungi teman-temanku yang ada di sana. Seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ya, ya pemikiran-pemikiran seperti itu akhirnya eh berubah. Berubah yang awalnya, oh mikir pengen karena relasi, koneksi seiring bertambahnya waktu cukup sebenarnya hanya beberapa teman. Karena ya mungkin seleksi alam ya, namanya Iya. seleksi alam. Pasti ya kita kan awalnya punya banyak teman, beraneka ragam, karakter dan lain-lain. Nah, ada yang oh ternyata teman itu memanfaatkan kita ketika butuh. Ya ada yang seperti itu. Ya, Ada yang seperti itu. cuma cari butuhnya Nah, aja. cari butuhnya aja. Ketika mereka sudah tidak butuh kita, ya sudah kita ditinggal. Nah, itu ada seperti itu. Tapi ya bagaimana sekali lagi kita menyikapi posisi-posisi seperti itu. Ya, nah, mungkin kita sudah sama-sama dewasa. Kayak kayak masa SMA ini. Dulu teman saya ketika saya SMA banyak kumpul di mana gitu. Bahkan ketika saya wisuda kuliah itu teman-teman SMA saya, teman-teman kuliah saya itu banyak yang datang ketika wisuda. Gitu. Tapi ketika saya sudah dewasa, saya sudah berada di fase hari ini, ya teman-teman itu mulai hilang. Karena apa? Ya itu tadi Komunikasi lah. punya urusannya masing-masing. Mungkin mereka sudah berumah tangga, mungkin mereka sudah punya urusannya sendiri. Jadi untuk ngopi, untuk kumpul, untuk ini ya akhirnya sudah nggak ada waktunya lagi. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya, gimana sebaiknya? Kalau saya ya kembali ke orangnya masing-masing. Kan ada orang ekstrovert, ada orang introvert. Nah, ada orang yang memerlukan banyak teman. Nah, kalau saya ekstrovert, saya butuh banyak teman pada waktu itu. Tapi hari udah dewasa kan, saya berpikir, oh tidak apa-apa sebenarnya tidak terlalu banyak teman, cukup berapa saja, tapi bisa intens, tapi bisa mendalam pertemanannya seperti itu. Yang walaupun sudah tua tapi masih bisa tetap kontak ya. Tetap kontak, tetap ya sama lah Pak Ilham kayak ini pun Pak Ilham masih ngopi, nongkrong gitu. Nah, teman-teman baik, jadi sesama guru atau teman-teman lama Pak Ilham seperti itu. Teman SMA masih ada tuh. Pasti ada, masih ada. Masih ada. Ya? Cuman ya pertemuannya mungkin tidak sama seperti kalian yang setiap hari atau setiap minggu ada agenda kumpul atau seperti apa gitu. Oke, Tat. Siap, siap. Ini lah. Saya kan di SMP, bahkan di SMA ini kan saya bertemu dengan orang-orang yang unik, istimewa. Nah, bagaimana pengaruhnya pertemanan di SMA terhadap kesehatan jiwa, mental jiwa terhadap seorang siswa tersebut? Ya pasti kembali lagi Pak Ilham mengatakan pasti kembali lagi ke pribadinya masing-masing, individunya masing-masing. Bagaimana menyikapi
hal-hal tersebut. Karena gini, prinsip saya, kita itu tidak bisa mengatur orang lain. Iya, Jangan benar. kayak hari ini saya sama saya sama kamu Ya, ya, ngobrol. Nah, saya kan nggak mungkin bisa mengontrol apa yang akan kamu sampaikan kepada saya, ya, ya kan? Atau apa yang kamu pikirkan tentang saya, Mm. gitu. Yang bisa kita atur, yang bisa saya atur adalah pikiran saya tentang kamu, pikiran saya tentang orang lain, tentang teman-teman itu. Nah, jadi ya kalau saya tipe, ya itu tadi yang saya ceritakan tadi di awal, memilih untuk berteman dengan banyak banyak orang, banyak hal tanpa memilih-milih seperti itu gitu. Nah, keuntungannya apa, positifnya apa? Ya itu tadi, punya banyak cerita, punya banyak sudut pandang. Oh, ternyata orang bertipe seperti ini itu begini. Seperti itu begitu. Nah, kenapa? Gini, kadang-kadang yang apa ya istilahnya privilege kita punya banyak teman itu kan kita punya banyak pengalaman akhirnya. Iya. Nah, ketika kerja misalnya, ketika kita kembali ke masyarakat, kita kan tidak pernah bisa memilih kita akan bekerja ketemu dengan orang model atau tipe seperti apa, atau kita bermasyarakat kita ketemu dengan orang yang seperti apa. Nah, kalau kita semenjak remaja sering ketemu dengan ya itu tadi istilahnya bahasanya yang unik-unik atau yang aneh-aneh itu. Istimewa. Nah, kita bisa menyikapi, oh ketika saya bertemu dengan anak atau orang seperti ini, saya harus bersikap seperti ini, bersikap seperti itu. Sehingga apa? Ketika dewasa sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kamu sudah tidak demam panggung lagi, atau sudah tidak berpikir atau menjauhi orang itu karena oh orang ini unik atau orang ini berbeda atau seperti apa, karena kita sudah terbiasa menghadapi karakteristik orang-orang yang berbeda itu tadi, yang unik-unik itu tadi. Nah, pengaruhnya apa? Yaitu tadi membuatmu akhirnya lebih toleransi ketika menghadapi perbedaan-perbedaan karakter-karakter yang unik yang mungkin tidak sesuai dengan dirimu. Itu Berarti tergantung individu, tergantung individunya. tiap karakter seseorang. Mm-mm. Kan kalau di dunia setelah lulus SMA itu kan lagi rame nih, Tak, tentang seseorang yang bisa mendapatkan pekerjaan cuman lewat koneksi. Berarti koneksi itu mempunyai pengaruh yang sangat besar, Tak, dalam dunia kedepannya. Ya, Ya kalau mau dikatakan seperti itu, ya saya setuju dalam arti gini, ketika kita punya banyak koneksi, minimal kan kita punya informasi. Nah, contohnya saya masuk Semamio itu ya karena saya punya koneksi saya siapa waktu itu adalah kakak tingkat saya, kakak kelas saya kalau di SMA. Nah, ini kebetulan kakak tingkat saya itu sama jurusannya saya, sama psikologi di Universitas Brawijaya. Nah, saya berteman dengan beliau ketika kuliah. Lulusnya kan pasti duluan beliau kan, karena beliau ini adalah kakak tingkat saya. Nah, ketika beliau bekerja di sini, saya diberi informasi. Saya diberi informasi bahwa ada lowongan. Saya ditanyai, kamu sudah kerja atau belum? Belum mas, pada waktu itu. Iki ada lowongan di tempatku di Semamio. Padahal saya sendiri kan saya orang Tuban. Saya bukan orang Gresik. Saya dulu awalnya nggak tahu Gresik itu seperti apa. Hanya lewatan aja. Nah, tapi ketika ada informasi itu ya wis, gak apa-apa, saya gas saja. Saya coba, ya akhirnya alhamdulillah saya diinterview, psikotes dan lain-lain bisa keterima, dan ini ya pengalaman pertama kerja saya sebelumnya gitu. Sebelumnya saya tidak pernah bekerja secara formal seperti ini ya, ikut dosen gitu-gitu. Nah, ya itu tadi akhirnya statement kamu tadi menanyakan seperti itu, ya saya setuju. Cuman dalam arti ya kita tetap berusaha sendiri. Maksudnya saya masuk di Semamio bukan serta-merta karena kakak kelas saya atau kakak tingkat saya. Wong, maksudnya kenalan saya atau kakak tingkat saya itu ya sama-sama guru, bukan yang pejabat atau apa. Saya paham maksudmu kan,
hari ini kita ada fenomena, Iya, jangan fenomena banyak di sekali perpolitikan lah terus seperti itu banyak ya anak-anak pejabat kita yang dengan enaknya menggunakan fasilitas mungkin orang tuanya, Wilayahnya, orang tuanya oh ingin menjabat karena anaknya siapa saya nggak menyebut ya nggak menyebut jabatannya. Nah itu memang sebuah keuntungan privilege tapi sekali lagi pembuktiannya itu kan ada pada diri kita seberapa berkualitasnya kita pada akhirnya kan kalau misalkan kita tidak berkualitas kita ya gitu. tidak akan dipilih kita tidak akan menarik untuk sebuah perusahaan atau misalkan yang diperpolitikan ya kita pernah bisa dipilih kalau kita sendiri kurang meyakinkan. Maka dari itu kan Pak Ilham sering sering bilang kepada teman-teman khususnya yang kelas 12 eh tidak usah terlalu difikirkan kamu berasal dari mana. Ya, Mas Rehan kan sudah kelas 12 toh ya. Iya. Nah, ini mungkin sekalian Pak Ilham memberikan konseling untuk Mas Rehan. Kan kebanyakan teman-teman di Semamio itu kan mikirnya oh saya pengennya masuk UGM, saya pengen masuk UI, ITS, ITB, UB Iya. dan lain-lain gitu. Favorit. Nah, sebetulnya itu bagus ya. Ya, pandangan masyarakat pasti kan mikirnya oh UB, ITS, UNER, UGM, UI dan lain-lain. Tapi ya itu hanya sebatas kebanggaan kita saja. Oh, kita alma maternya UB, UGM gitu. Tapi yang menentukan kita bisa kerja atau tidak itu kan kembali lagi ke diri kita. Ya kan? Kan perusahaan-perusahaan atau apapun itulah nanti ketika kalian mencari sebuah pekerjaan itu kan pasti memilih orang-orang itu bukan berdasarkan kamu kampusnya dari mana, kamu dari ITB kah, UGM kah, atau UNER kah, atau UI atau mana kan enggak. Ya kan yang pasti dipilih itu kan misal ada lowongan HRD atau lowongan admin atau lowongan apa gitu. Nah, otomatis kan yang dipilih yang paling bisa bekerja. Soft skill apa? Bagaimana caramu berkomunikasi, bagaimana caramu menghadapi atasan, bawahan, bagaimana kamu bisa meyakinkan orang lain. Itu kan yang jauh yang lebih dibutuhkan eh, eh, apa ya daripada nama besar kampusmu. Wes contohnya saja, contohnya yang paling mudah bisa kalian ambil. Misalkan di sekolah kita di Semamio, nek misal ITS adalah kampus yang paling baik misalnya di Jawa Timur atau UB atau UNER ya misalnya yang di Jawa Timur dulu aja. Nah otomatis kalau semua kampus itu yang Pak Ilham sebutkan itu tadi eh itu adalah kampus yang terbaik otomatis guru-gurumu hari ini kebanyakan dari sana semua dari ITS semua atau dari UB semua atau dari UNER semua tapi buktinya kan masih banyak juga guru-guru di sini itu yang maaf ya bukan berarti Pak Ilham apa ya mendiskreditkan yang di swasta diskriminasikan yang swasta banyak juga kok yang di sini yang dari swasta kayak dari UMG itu banyak dari UMM dari Trunojoyo pun juga ada gitu yang mungkin tidak familiar di pikiran kalian di teman-teman Semamio banyak gitu loh kalau kalau yang mengatakan bahwa oh ya yang paling bagus ya ITS, UB, UNER buktinya guru-gurumu beraneka ragam tidak hanya dari ITS semua atau UNESA semua atau UM semua kan ada yang dari UMG ada yang dari Trunojoyo Pak Ilham dari UB dari ITS dan berbagai macam itu jadi intinya apa intinya kembali lagi orang itu tidak bisa hanya dinilai berdasarkan dari mana berasalnya atau alma maternya apa gitu tapi berdasarkan kemampuannya karakternya seperti apa itu Berarti yang paling penting itu kemampuan. Baru setelahnya itu koneksi. karena ya kita hidup di Indonesia lah kita tidak bisa menutup mata bahwa ya namanya orang dalam di mana-mana itu pasti ada bohong lah kalau di Indonesia sudah nggak akan ada orang dalam bohong menurut Pak Ilham kita tidak bisa menutup mata pasti ada yang seperti itu Terus kalau ini lah
Eh, seberapa besar pengaruh orang tua terhadap eh, pertemanan seorang siswa di SMA dalam memilah hal positif maupun negatifnya. Itu seberapa besar? Ya pasti paling besar ya. Karena gini, di lingkungan sosial pertama seorang manusia itu kan sebenarnya bukan sekolah, bukan lingkungan RT atau kampus atau di mana gitu kan. Pendidikan pertama manusia itu kan adalah orang tuanya. Jadi kalau kamu tanya seberapa pengaruh peran orang tua, pasti pengaruhnya yang paling besar. Karena gini, eh ya pasti yang namanya orang tua itu kan pasti berpikir berusaha yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya Ya, kan? Pengennya anaknya itu tidak terjerumus terhadap sesuatu hal yang tidak baik dalam sebuah pergaulan atau sebuah pertemanan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman eh, remaja ya, teman-teman siswa pada umumnya, termasuk termasuk Mas Rehan. Karena gini, Pak Ilham ambil contoh diri Pak Ilham sendiri. Mungkin teman-teman merasa marah, merasa kecewa dengan orang tuanya yang mungkin membatasi pergaulan, pertemanan seperti itu. Karena ya kembali lagi di omongan Pak Ilham yang di awal tadi bahwa ya orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan pergaulan, pertemanan atau pola pikir seorang manusia. Karena gini, Pak Ilham pun yang hari ini usianya 28 tahun. Ketika Pak Ilham pulang ke Tuban, ke rumah orang tua Pak Ilham sudah punya istri. Ketika Pak Ilham pulang larut malam, jam 10, lebih dari jam 10, padahal Pak Ilham sudah punya istri. Pak Ilham itu masih dicari, masih ditelepon, masih disuruh pulang oleh orang tua Pak Ilham. Kenapa seperti itu? Karena ya, walaupun saya sudah dewasa, saya sudah berkeluarga, saya di mata orang tua saya adalah anaknya, anak kecil. Bahwa walaupun nanti saya umur 50 tahun, 60 tahun ketika amin misalkan orang tua saya masih hidup, ya saya akan tetap anaknya. Sampai kapanpun saya akan dianggap anak oleh orang tua saya. Jadi saya ingin menyampaikan pesan bahwa kepada teman-teman, dulu saya sama kayak kalian, saya marah, ditelepon jam 10 malam, disuruh pulang, gitu-gitu. Tapi yang perlu diketahui, pada akhirnya saya tahu, oh iya, ternyata ketika pulang malam, saya kenal dunia malam, itu sebenarnya juga tidak baik untuk saya, gitu. Nah, tapi ya itu tadi, saya pengen berpesan kepada teman-teman adalah, ya oke, hari ini teman-teman mungkin boleh kecewa, boleh marah, tapi suatu saat nanti kalian pasti akan paham, akan tahu bahwa kenapa kok orang tua itu marah, orang tua itu nelpon kalian. Karena orang tua kalian pasti khawatir. Karena beliau pernah hidup sama seperti kalian di fase itu. Mereka tidak mau teman-teman ini terjerumus di hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu kembali lagi ke pertanyaannya, apakah berpengaruh? Sangat berpengaruh. karena orang tua itu sudah memiliki pengalaman. Sudah memiliki pengalaman, termasuk merasakan. Pak Ilham. Kalian pun nanti juga Ya, jadi orang tua, saya yakin kalian akan seperti itu juga, memperlakukan anak kalian seperti itu. mendidik ke arah yang benar Mm-mm, itu mau aja. ke arah yang benar. Oke, oke. Kalau ini tak pengaruh pertemanan Mm-mm, terhadap motivasi seseorang, tak? mm-mm, Terkadang kan gak bisa cuma dalam satu arah aja dari orang tua saja. mm-mm, Pasti kebanyakan teman-teman anak-anak remaja itu lebih percaya dengan omongan mm-mm, temannya. temannya. Ya, Mm-mm. gimana, tak? Ya, kalau itu sebenarnya ya itu tadi saya kembalikan ke diri saya ya. Saya dulu berpikiran juga sama seperti apa yang kamu tanyakan gitu. Nah, ketika saya kuliah, saya belajar, akhirnya tahu bahwa ya fase remaja memang seperti ini. Fase remaja, fase kalian hari ini adalah ya fase yang lebih mendengarkan temannya Ya, daripada gurunya atau daripada orang tuanya. Nah, gini, mungkin
yang Pak Ilham bisa jelaskan seperti ini. Dulu ketika kita masih anak-anak, kita pasti akan ngomong ke teman-teman kita, katanya mamaku lo begini, katanya Iya. ayahku lo begini, ndak gitu. Nah, pas kalian masuk sekolah, masuk TK atau masuk SD, kalian akan ngomong kepada orang tua, enggak, kata bu guruku, enggak, belum teman, kata bu guru begini, kata bu guru begitu, begini begitu. Nah, ketika kalian masuk SD kelas 6 lah, SD akhir-akhir SMP itu sudah mulai kata temanku gini loh, arek-arek lo ini mah gini boleh naik sepeda motor gini segala macam. Nah, fasenya itu seperti itu. Nah, nanti ketika kalian masuk ke usia dewasa awal 19 tahun 20 tahun, nah itu nanti akan fasenya kembali lagi kemana, ke keluarga, ke orang tua. Nah, maka dari itu sebenarnya Pak Ilham bisa memahami kenapa kok hari ini teman-teman remaja kalian itu lebih mementingkan punya banyak teman. Ya seperti itu tadi. Ya karena fasenya kalian memang adalah teman yang utama daripada keluarga. Maka dari itu ketika, ya mohon maaf ya mungkin Pak Ilham sedikit curhat, banyak orang tua kalian datang ke sekolah mengeluhkan terhadap wali kelasnya atau ke Pak Ilham, ke guru BK-nya, ya Pak Ilham selalu menenangkan seperti itu. Ya memang fase remaja seperti itu, kita tidak bisa menyalahi kodrat mereka, kalian sebagai seorang remaja, karena memang fasenya seperti itu. Ya saya menenangkan, tenang ayah bunda, nanti insya Allah usia 19-20 tahun lagi nanti insya Allah akan kembali ke orang tuanya. Cukup kita doakan, cukup kita awasi, kita bimbing, kita arahkan, karena yang namanya remaja itu kan fasenya trial and error. Jangan kalian nyoba ini, nyoba itu. Nah, ketika sudah mengalami pukulan, saya yakin kok kembalinya itu pasti ke keluarga, ke orang di rumah. Karena ya itu tadi, teman kalian akan meninggalkan kalian, oleh teman kalian akan, ya itu tadi bahasanya Pak Ilham, terseleksi oleh alam. Kayak gitu. Jadi akhirnya mana? Akhirnya kalian akan sadar, oh iya, elemen di dalam hidup saya yang tidak pernah meninggalkan saya adalah ya warga, orang tua itu sendiri yang melahirkan kita. Itu sih. Jadi ya itu tadi, pengaruhnya seperti apa teman, ya untuk saat ini ya pengaruhnya sangat besar untuk kalian, tapi suatu saat nanti itu akan bergeser kembali lagi. Oh yo iki sing diomong wong tuaku biyen bener, oh yo iki sing diomong guru-guruku biyen, seperti itu. Karena ya itu tadi, fase remaja adalah fase pencarian jati diri. Jadi kita harus merasakannya secara langsung tadi. Trial and error itu tadi. Terus mencoba banyak hal. Dan jangan pernah takut salah. Gak apa-apa kita salah, ya tugas guru-gurumu, tugas orang tuamu yang membetulkan. Nah, tapi ketika kalian sudah diingatkan, nah kebanyakan teman-teman itu kan tidak berani mengakui kesalahannya. Bahkan ya setidaknya kalian lah, kita yang dewasa pun sendiri ya kadang kurang berani mengakui, oh ya ini kesalahan saya. Nah, orang yang menurut saya yang bijaksana, yang dewasa itu adalah orang yang berani, yang mau mengakui bahwa oh saya tidak selamanya benar. Seperti itu kan. Ya mungkin Mas Rehan dulu juga pernah ya berkomunikasi dengan Pak Ilham. Ketika Pak Ilham ya salah, ya gak apa-apa, Pak Ilham akan mengakui bahwa walaupun Pak Ilham posisinya sebagai seorang guru, Pak Ilham ya manusia sama seperti kalian yang sama, masih belajar, masih ya berusaha tumbuh, berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Itu Mas Rehan. Terima kasih untuk waktunya, sudah menyediakan waktunya untuk ikut dalam podcast kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe di YouTube kami, Podcast Kak Henry. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.